Saat teman-teman melakukan instalasi aplikasi untuk pelaksanaan uji pengetahuan PPG dalam jabatan, teman-teman akan mendapati beberapa kendala teknis yang nantinya akan mengubah atau akan membuat teman-teman itu bingung. Jadi, nantinya ketika terdapat kendala teknis, harapannya teman-teman semuanya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data Video Official. Kali ini Video Official akan memberikan informasi terkait permasalahan kendala teknis pelaksanaan UP, ya, PPG dalam jabatan tahun 2023. Namun sebelum saya jelaskan, tentunya saya ingatkan bantu untuk mengembangkan Video Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, saat mengakses atau saat melakukan instalasi SAM browser pelaksanaan UP-PPG dalam jabatan, itu kemarin banyak terjadi kendala teknis yang Bapak Ibu temui, ya. Lalu, apabila Bapak Ibu menemui kendala teknis yang demikian, misalnya internet tidak terkoneksi dan lain sebagainya, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Nah, pada video ini saya akan memberikan gambaran apa saja yang menjadi kendala teknis pelaksanaan UP berbasis domisili tersebut. Yang pertama, teman-teman, ini ada istilahnya permasalahan reset peserta. Jadi nanti di halaman login ada tulisannya reset peserta, ya. Muncul tombol reset peserta pada halaman login saat menjalankan aplikasi SAM Browser. Ini kenapa? Karena keluar dari aplikasi tes dengan tidak normal seperti listrik mati, komputer rusak, atau jaringan internet terputus. Maka solusinya apa? Solusinya silahkan meminta reset dengan cara memasukkan kembali username dan password setelah mengalami logout tidak normal. Jadi ketika terjadi kendala tiba-tiba mati listrik atau internet tiba-tiba hilang sehingga SAM browsernya itu tidak bisa berjalan, akibatnya nanti ada tombol reset, maka yang perlu dilakukan minta saja username dan passwordnya yang baru, ya, karena diresetkan oleh admin. Begitu. Terus nanti teknisnya, klik tombol login, berikutnya tombol reset peserta akan muncul. Silahkan mengklik tombol reset peserta dan menunggu 1 menit untuk dapat login kembali ke laman ujian. Begitu ya teman-teman ya. Oke, setelah itu ada username Anda belum diaktifasi. Nah, kendala yang kedua ini ada istilahnya username belum diaktifasi. Gambarnya gini. Maaf, username Anda belum diaktifasi. Maka yang ini kenapa kok bisa muncul demikian? Ini muncul karena peserta login sebelum waktu yang ditentukan. Sebelum waktu dimulai itu sudah login. Ya, begitu. Lalu solusinya apa? Login hanya dapat dilakukan pada hari jadwal ujian diselenggarakan. Jadi silahkan login ketika sesuai penjadwalan. Begitu. Permasalahan yang ketiga yaitu sudah menyelesaikan tes. Notifikasi Anda sudah menyelesaikan tes dapat dilihat pada gambar. Nah, nanti ada istilahnya gini ya. Anda sudah menyelesaikan tes. Ini kenapa kok bisa muncul demikian? Karena peserta yang sudah selesai melakukan ujian mencoba login kembali. Ya. Karena memang kalau teman-teman sudah menyelesaikan terus login kembali nanti akan ada notifikasi, ya. Peserta sudah menyelesaikan ujian. Karena yang namanya tes ini cukup 1 kali, tidak boleh diulang. Poin yang keempat, token tidak muncul di peserta tes. Ketika token tidak muncul, ini karena apa? Peserta ini keluar dari aplikasi atau halaman ujian yang lebih dari 15 menit. Itu nanti token akan tidak muncul.
Maka yang perlu dilakukan ialah silakan tekan tombol refresh untuk mendapatkan kode token. Proses mendapatkan kode token pun membutuhkan waktu hingga 1 menit. Yang kelima, internet tidak tersedia. Nah, kemarin ada teman-teman yang sudah install kok ada pemberitahuan internet tidak tersedia atau internet connection-nya itu silang merah. Maka apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan ini silahkan dicek ya, kuotanya itu apakah masih ada, karena takutnya internet tidak ada itu karena kuotanya sudah habis ya. Oke, yang keenam, waktu komputer peserta. Di sini ada silangnya waktu komputer peserta. Kalau teman-teman bisa lihat, misal nih, sekarang mau tes di tanggal 22 Juni 2023. Sedangkan di waktu komputernya itu masih 14 April 2022. Maka bisa enggak untuk melakukan tes? Tidak bisa, karena di sini sudah ada notif warna merah, ya, silang merah. Nah, waktunya itu tidak sesuai dengan zona. Bagaimana Pak cara memperbaiki pengaturan waktunya? Ya dipilih ini saja teman-teman ya. Ya, dipilih ini saja. Silakan diganti nih. Sebentar, adjust date and time. Silahkan disesuaikan, diatur ya untuk waktunya, zonanya. Nah, untuk bagian waktu saya kira tidak perlu dijelaskan bagaimana cara ubah ya. Itu disesuaikan masing-masing spesifikasi laptop atau komputer. Yang ketujuh, some browser stop ya, tidak bisa jalan. Ini karena apa? Karena peserta menjalankan aplikasi some browser client dalam keadaan offline. Jadi internetnya tidak nyambung sehingga akan muncul stop working. Solusinya apa? Ya silahkan internetnya diaktifkan, dihubungkan. Pastikan juga kuotanya belum habis. Begitu. Yang kedelapan, logout warna merah pada peserta tes. Ya, notifikasi maaf ada gangguan jaringan ke mesin server dapat dilihat pada gambar. Gini bahasanya, logout. Muncul pada saat menjalankan aplikasi some browser. Ini kenapa? Karena gangguan koneksi internet ya, atau jaringan lagi down sehingga muncul seperti ini. Apa yang perlu dilakukan? Silahkan klik tombol logout, kemudian login kembali dan melapor ke pengawas untuk melanjutkan ujian. Dan nantinya jawaban yang sudah dipilih pun tidak akan hilang ya, karena sudah tersimpan di server pusat. Terus peserta dapat melanjutkan ujian dengan sisa waktu yang tersisa pada saat mengalami kendala yang tadi. Nah, yang 9 itu error 402. Error ini pun bisa disebabkan karena teman-teman ini peserta menginstal aplikasi some browser versi lama, yang versi ini tidak direkomendasikan. Maka solusinya apa? Ya solusinya silakan mengunduh some browser terbaru melalui tautan yang memang sudah ditentukan oleh panitia pelaksanaan atau melalui websitenya UKM PPG. Yang nomor 10, aplikasi tidak ditemukan. Ketika aplikasi tidak ditemukan, ini karena apa? Ini karena kemungkinan besar aplikasi some browsernya itu dianggap virus oleh komputermu. Ya, maka yang perlu dilakukan apa? Ya nonaktifkan sementara antivirus yang ada di komputer. Antivirus di komputer masing-masing atau di laptop masing-masing itu berbeda-beda. Banyak ragamnya. Ada Avira, ada Smartdaw, dan sebagainya. Itu disesuaikan dan silakan dinonaktifkan. Ya, di video saya sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan bagaimana cara menonaktifkan antivirus. Oke. Terus yang selanjutnya ada the asif, the either in no format or DME. Nah, ini karena apa? Ini karena langsung menjalankan some browser dari aplikasi pengarsip, dari WinRAR, tidak dari folder. Ya, jadi kan seyogyanya aplikasi itu diekstrak dulu. Dan teman-teman nanti loginnya melalui aplikasi yang ada
yang ada di folder ekstrak tadi. Terus ada lagi kemungkinan muncul seperti ini. Nah, kalau muncul seperti ini berarti aplikasi untuk pengekstraknya ini juga belum terupdate, tidak menggunakan versi terbaru, sehingga muncul notifikasi. Solusinya apa? Solusinya ya silakan diekstrak dulu. Setelah itu coba dicek aplikasi ekstraknya itu apa sudah menggunakan versi terbaru. Terus yang ke-12, kamera tidak muncul, hanya warna tertentu gitu, nggak ada gambar teman-teman. Ini kenapa? Ini dikarenakan Anda memiliki lebih dari satu opsi web kamera pada saat di halaman muka. Lalu Anda memilih opsi web kamera yang memang tidak berjalan dengan baik. Jadi solusinya silahkan pilih. Maksudnya yang mana sih opsinya? Kalau di laptop saya yang ini opsinya itu cuma satu ya, tapi ada juga laptop itu yang opsinya banyak ya untuk webcamnya. Sebentar, coba saya lihatkan. Integrate kamera. Oke, ini contohnya teman-teman. Integrate webcam, OBS virtual kamera, ada screen capture record. Nah ini, ketika teman-teman memilihnya tidak pas pun ya akan muncul seperti itu, seperti kendala di nomor 12 tadi. Gitu ya. Terus kita coba baca lagi di nomor 12 aman ya, karena tidak ada muncul kamera. Itu kenapa? Tadi sudah saya sampaikan. Nomor 13 ada error connection. Ini kenapa? Ini karena jaringan internetnya tidak stabil. Solusinya, ya silahkan klik F5 untuk merefresh halaman. Dan jika permasalahan ini masih terjadi, silahkan mengganti akses internet dengan provider lain. Yang 14, layar blank atau hitam. Apa yang perlu dilakukan? Ini karena aplikasi kita terdeteksi oleh antivirus MADAF dalam komputer, sehingga membutuhkan izin untuk mengakses aplikasi. Solusinya apa? Ya nonaktifkan antivirus itu selama pelaksanaan tes berlangsung. Dan nanti silahkan diaktifkan lagi kalau memang ujiannya sudah selesai. Gitu ya teman-teman. Ini ada 15, mohon maaf ada 14 permasalahan atau kendala teknis terkait pelaksanaan UP PBG dalam jabatan, bagaimana cara menggunakan aplikasi Sun Browser-nya, berikut kendala teknis dan solusinya seperti apa. Terima kasih ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.